Nah ini yang belum dibenarkan gitu. Siapa kan kita gini, misalnya di isu lingkungan, kadang-kadang aku ingin begini. Kita punya misalnya Leuser, kita punya Batang Gadis, kita punya SN Karanggading, kita punya banyak wilayah lindung lainnya. Tapi siapa yang misalnya ketika ada kerusakan melakukan investigasi di situ? Sialnya seringkali kamu NGO dari luar Sumatera Utara gitu. Atau kita yang paling dekat. Nah artinya ada permasalahan di situ. NGO masing-masing mengkampanyekan itu tidak banyak mendukung. Kenapa kita begitu kuat? Kalau bahasa seharusnya NGO kita ini atau DPR ini, kalau dalam satu kasus itu mengkampanyekan tentang penegakan hukum atau perjuangan kawan-kawan aktivis lingkungan yang dikriminalisasi, saya yakin kalau pakai bahasa kamu ini aja wow, no viral justice, selesai. Saya yakin lihat saja 32 atau 52 anggota lagi 48 beberapa ilustrasi yang bisa itu saya mau menambahkan bahwasanya beliau adalah salah satu masih baru dari Kunjungan ke Jakarta karena ketakutan yang berlebihan saja pasca semakin luar saya melarikan diri ke Sumatera Utara. Saya sempat evakuasi di Atma Jaya beberapa waktu ke sana. Itu saya yang itu menjerat para pentolan-pentolan yang melakukan rehabilitasi. Salah satu contoh, Desa Kuala Langkat. Kenapa mereka melawan? Kenapa ada sampai pembakaran gubuk di dalam hutan lindung? Sejatinya hutan lindung tidak ada yang boleh beraktivitas, tapi ada gubuk di situ tempat berteduh para hutan. Nah sebenarnya dalam konteks ini catatan penting untuk wali kota kabupaten hingga gubernur yang merupakan juga orang terdekatnya presiden sebelumnya yaitu Mulyono ya. Nah ini juga kita ingin kita sampaikan bahwa sepanjang tahun misalnya Medan selalu terjadi banjir, Medan selalu terjadi banyak pengerukan yang tidak jelas ya. Artinya pembangunan infrastruktur merugikan orang, merugikan tata ruang dan ruang hidupnya warga. Kemudian juga di Sumut ya, konflik Riau, kawasan hutan selalu menjadi area untuk dirambah. Yang dirambah adalah hutan, kemudian warga yang memprotes ditangkap. Artinya warga harus berhadapan dengan penegak hukum dan kemudian mendekam di penjara. Kemudian ibu-ibu, bapak opung yang sudah tua pun harus dia mendekam di penjara. Banyak masalah-masalah kemudian di konteks pencemaran lingkungan, pertambangan, galian C, hingga kemudian baik yang legal ataupun ilegal itu semuanya menjadi sebab dari masalah-masalah yang kita. Nah, persoalan yang paling tegas adalah sebenarnya penegakan hukum itu masih dilakukan secara normatif. Kita minta aparat penegak hukum bisa serius ini. Pemerintah yang sekarang, para ketua sekarang harus memprioritaskan upaya penegakan hukum terhadap apa? Kerusakan lingkungan itu yang bersalah harus ditangkap. Jangan dibiarkan berlalu lalang hingga kemudian warga terus-terusan menjadi korban dan kepada calon pemimpin ini yang saat ini sudah menangis tapi ke depannya ada pertama, kalau sekarang sudah gubernur, banjir itu segera bereskan gitu. Karena banjir itu dulunya sebabnya adalah kerusakan hutan gitu. Dulu sungai-sungai itu sudah rusak gitu. Kemudian tangkapan air di hulu-hulunya itu sudah rusak. Bukan hanya di konteks Medan ya. Contoh misalnya di Tinggi, wilayah Tapanuli Tabaksel, itu juga wilayah Danau Toba itu menjadi wilayah sudah menjadi area yang tiap tahunnya banjir, tapi habitat dan ekosistem di atas hutannya itu rusak tanpa ada pernah sampai dipedulikan. Mitigasinya nggak pernah. Misalnya bagaimana upaya penanaman pohon, kemudian membangun desa tangga bencana itu juga artinya masih dalam kerangka normatif. Selama 2024, output apa yang Walhi dapat?